Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, aku Vinia Rizamalia. Di sini aku punya tugas dari mata kuliah Geometri Euclid. Nah, dari mata kuliah Geometri Euclid, ini adalah mata kuliah yang diampu oleh Ibu Nurul Rofiqoh Nasution, MPD. Dan mari kita lihat seberapa manisnya ibu ini. Lalu, di sini aku akan jelasin ada sudut-sudut khusus atau sudut istimewa yang biasa kita sebut sudut istimewa, dan yang kedua itu garis berpotongan, dan yang ketiga itu garis tegak lurus, dan yang terakhir itu garis sejajar. Nah, yang pertama bakal aku jelasin itu adalah sudut-sudut khusus atau sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu berjumlah 20 sudut. Yang pertama, berada dalam kuadran pertama, itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan di kuadran kedua, itu ada 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Di kuadran ketiga, itu ada sudut 180 derajat, 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat. Dan di kuadran keempat, itu ada sudut 270 derajat, 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Nah, apa sih selain itu yang bisa membedakan mana kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat? Nah, di kuadran pertama bisa kita lihat bahwa nilai sin konstan itu memiliki nilai positif semua. Dan di kuadran kedua, yang positif hanyalah nilai sin. Dan yang ketiga, yang bernilai positif itu hanya tan. Dan yang terakhir, yang bernilai positif itu hanyalah cos. Nah, itulah perbedaan dari sudut-sudut di antara 4 kuadran itu. Yang kedua, garis berpotongan. Garis berpotongan adalah 2 garis atau lebih yang bertemu pada satu titik. Nah, bisa kita lihat di sini ada garis IJ dan KL dan titik potongnya. Inilah garis-garis yang berpotongan yang menimbulkan dan memberikan titik potong yang ada pada tanda panah. Yang kedua, itu ada garis tegak lurus. Nah, garis tegak lurus itu merupakan 2 garis yang berpotongan pada titik potongnya, dan pada titik potongnya berbentuk sudut siku-siku 90 derajat. Bisa kita lihat di garis ini, garis M dan N berpotongan dengan garis P dan O dan membentuk sudut siku-siku yang mana bernilai 90 derajat. Inilah yang disebut dengan garis tegak lurus. Yang ketiga, yang keempat itu ada garis sejajar. Nah, garis sejajar ini adalah 2 garis yang ada pada bidang yang sama tetapi tidak berpotongan. Apa sih garis sejajar? Nah, bisa kita lihat dari gambar ini, garis A dan B, garis AB dan CD itu merupakan garis sejajar karena merupakan garis yang memiliki bidang yang sama tapi tidak berpotongan. Selanjutnya, dalam garis sejajar ada postulat yang menyatakan bahwa jika 2 garis sejajar terpotong oleh garis melintang, maka besar sudut-sudut sehadap yang terbentuk adalah sama. Nah, dalam postulat tersebut ada akibat-akibat yang memberikan teorema-teorema. Teorema pertama adalah jika 2 garis sejajar terpotong oleh garis melintang, maka sudut dalam berseberangan besarnya sama. Yang kedua, jika 2 garis sejajar terpotong oleh garis melintang, maka sudut-sudut luar berseberangan besarnya sama.
Dan yang ketiga, jika dua garis sejajar terpotong oleh garis melintang, maka sudut-sudut sepihaknya akan berupa sudut pelurus. Dan yang terakhir, teorema keempat, itu jika dua garis sejajar terpotong oleh garis melintang, maka sudut-sudut luar sepihaknya akan berupa sudut pelurus. Bisa kita lihat di gambar. Nah, teorema pertama menyatakan bahwa sudut dalam persebangan besarnya sama. Nah, bisa kita lihat di sini sudut 3 dan sudut 5 dan sudut 4 serta sudut 6. Dan yang kedua, sudut luar bersebangan besarnya sama. Nah, di sini ada sudut 1 sama dengan sudut 7 dan sudut 2 sama dengan sudut 8. Dan yang ketiga, sudut-sudut dalam sepihaknya akan berupa sudut pelurus. Nah, di sini ada sudut 3 sama dengan sudut 6 dan sudut 4 sama dengan sudut 5. Dan yang terakhir, sudut-sudut luar sepihaknya akan berupa sudut pelurus. Yang mana sudut 1 sama dengan sudut 8 dan sudut 2 sama dengan sudut 7. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.